Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Oke, masih dengan topik pembahasan yang sama, yaitu mengenai soal SKB Bidan dan uji kompetensi bidan. Langsung saja soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 23 tahun G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke puskesmas mengeluhkan keluar darah dari jalan lahir berwarna merah kehitaman disertai rasa nyeri. Ibu tersebut mengatakan bahwa baru saja jatuh tadi malam. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/70, nadi 110 kali per menit, pernafasan 30 kali per menit, ibu tampak anemis, palpasi perut teraba tegang terus-menerus, letak bayi sukar ditentukan, dan terdapat nyeri tekan pada abdomen. Diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus di atas adalah jawabannya adalah D ya, solusio plasenta. Kenapa? Karena di sini ibu mengeluhkan keluar darah dari jalan lahir, kemudian berwarna merah kehitaman, dan disertai rasa nyeri. Itu merupakan kunci dari solusio plasenta. Pada video sebelumnya, saya pernah bahas mengenai perbedaan dari solusio plasenta dan plasenta previa, itu berdasarkan pada warna darah dan kemudian rasa nyeri. Pada solusio plasenta, di sini juga ditekankan bahwa palpasi perut teraba tegang terus-menerus, letak bayi sukar ditentukan, kemudian terdapat nyeri tekan pada abdomen. Oke ya, jadi jawabannya adalah D, solusio plasenta. Sisa plasenta, retensio, plasenta previa ini tidak, atau nia uteri ini juga tidak. Oke. Lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan telah melahirkan anak pertamanya. Setelah 30 menit dilakukan penata laksanaan penegangan tali pusat terkendali, plasenta belum lahir. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya adalah E ya, retensio plasenta. Kenapa? Karena di sini perempuan tersebut telah melahirkan anak, kemudian setelah 30 menit dilakukan penegangan tali pusat, plasenta belum lahir. Yang dimaksud dengan retensio plasenta itu adalah kondisi di mana bayi sudah lahir, terus kemudian sudah diberikan suntikan oksitosin, setelah 30 menit belum juga ada tanda-tanda plasenta belum lahir. Itu merupakan kondisi terjadinya retensio plasenta ya. Untuk inersia uteri atau nia uteri, plasenta previa, involusi uteri itu bukan begitu ya. Langsung soal nomor 3. Seorang perempuan telah melahirkan anak pertamanya 4 hari yang lalu, mengeluhkan AISI keluar sedikit, tidak mau mengasuh bayinya dan merasa gelisah. Bayinya tidur terpisah dengan ibunya. Pemeriksaan fisik, TTV dalam batas normal, perdarahan lochia rubra, TFU 3 jari di atas simfisis. Pertanyaannya, diagnosa apakah yang tepat untuk kasus di atas? Jawabannya adalah B ya, postpartum blues. Ibunya mengalami postpartum blues. Kenapa? Karena di sini ibu mengeluhkan ASI keluar sedikit sehingga tidak mau mengasuh bayinya, merasa gelisah. Kemudian bayi tidur terpisah dengan ibu. Terus kemudian juga di sini masih ada kondisi 4 hari. Jadi yang dialami itu adalah baby blues atau juga dengan postpartum blues. Untuk depresi postpartum ini biasanya ditandai dengan gejala ibu ingin membunuh bayi atau ibu ingin bunuh diri atau yang berkaitan dengan sudah di keadaan depresi. Kemudian psikosa, bonding attachment, sibling rivalry ini juga bukan ya. Oke. Lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 26 tahun P1A0 usia kehamilan 40 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan perut kencang-kencang sejak 8 jam yang lalu dan sudah mengeluarkan lendir bercampur darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU 32 cm, LIS 3 kali dalam 10 menit, lama 40 detik, DJJ 144 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm, ketuban masih utuh, presentasi kepala, penurunan kepala di HOT 1. Diagnosa kasus tersebut adalah jawabannya adalah E ya, infartu kelas 1 fase aktif, dilatasi maksimal. Kenapa? Karena di sini pembukaannya adalah masih 6 cm. Oke. Jadi kita tahu bahwa
Skala 1 itu terdapat dua, yaitu fase aktif dan fase laten. Fase laten itu adalah dari pembukaan 0 sampai dengan 3. Kemudian fase aktif itu pembukaan 3 sampai dengan 10. Fase aktif sendiri itu masih dibagi menjadi fase aktif akselerasi, deselerasi, kemudian dilatasi maksimal. Kita kalau mau gampang singkat aja menjadi Adidas ya, begitu. Kenapa? A itu adalah akselerasi, D-nya itu adalah dilatasi maksimal, dan das-nya itu adalah deselerasi. Untuk akselerasi itu adalah dari 3 sampai 4. Kemudian ini saya tulis 3 sampai 4. Muat tidak ya? Sampai 4, oke. Yang D-nya itu adalah 4 sampai 9 begitu. Kemudian dasnya, das itu di sini 9 sampai 10. Dah, begitu ya. Jawabannya adalah yang fase aktif dilatasi maksimal. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan kencang-kencang teratur dan sudah mengeluarkan lendir darah dan air ketuban. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 82 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 20 kali. Ini maksudnya apa kok suhu 20 kali per menit? Soalnya ini ya, TFU 30 cm, HIS 4 kali dalam 10 menit, lama 40 detik. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 10 cm, ketuban sudah pecah, UUK kanan depan. Pertanyaannya, tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya? Jawabannya adalah B ya, pimpin meneran. Kenapa? Karena di sini didapatkan pemeriksaan dalam itu sudah 10 cm, artinya sudah lengkap. Terus kemudian ketubannya juga sudah pecah. Jadi tindakan yang paling tepat adalah pimpin meneran. Untuk tindakan amniotomi ini tidak perlu karena ketuban sudah pecah. Kateterisasi juga tidak perlu karena di soal tidak dijelaskan ya. Kondisi kandung kemih ibu bagaimana tidak ada, jadi tidak perlu. Penyuntikan oksitosin juga tidak, menunggu hingga pembukaan lengkap. Oh, ini sudah lengkap, jadi langsung pimpin meneran. Soal nomor 6. Seorang janda mempunyai anak berusia 5 tahun, menikah lagi dengan pria. Setelah 3 tahun menikah yang kedua, pasangan tersebut belum dikaruniai anak. Padahal pasangan tersebut menginginkan segera punya anak, sehingga tidak menggunakan kontrasepsi. Pasangan tersebut hidup bahagia dan harmonis, melakukan hubungan seksual secara normal. Apakah diagnosa yang tepat dari kasus di atas? Jawabannya adalah infertilitas sekunder. Kenapa? Karena di sini ibu itu sudah punya anak. Oke, berarti dia sudah pernah melahirkan anak yang pertama. Kemudian dia menikah lagi, hidup bahagia, melakukan hubungan seksual secara normal, begitu ya. Tapi belum dikaruniai anak. Jadi ini adalah masuk ke dalam infertilitas yang sekunder. Kalau yang primer itu seorang ibu itu belum mempunyai anak, itu bisa dikatakan infertilitas primer. Begitu. Kalau sudah punya anak berarti dia dalam kategori yang sekunder. Lanjut soal nomor 7. Seorang ibu berusia 23 tahun baru saja melahirkan bayinya di BPM. Setelah bayi lahir, bidan melakukan penilaian segera dengan hasil bayi menangis kuat dan kulit kemerahan, serta plasenta belum lahir. Apakah tindakan bidan selanjutnya? Jawabannya adalah B ya, cek janin tunggal. Jadi setelah bayi lahir, sebelum kita tindakan plasenta, maka yang harus kita lakukan adalah cek janin tunggal. Jadi apakah di situ di dalam rahim itu masih ada bayi ganda atau tidak ya, takutnya nanti gemeli. Kemudian baru kita melakukan tindakan penyuntikan oksi dan penegangan tali pusat. Begitu. Jawabannya adalah B, cek janin tunggal. Soal nomor 8. Seorang ibu baru saja melahirkan 1 hari yang lalu, ASI keluar, bayi belum bisa mengenyot ASI. Apakah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh bidan?
Jawabannya adalah A. Mengajari teknik menyusui. Karena di sini ASI sudah keluar, tapi bayi belum bisa mengunyah ASI. Jadi yang dilakukan oleh bidan adalah mengajarkan bagaimana cara menyusui dan teknik menyusui yang benar kepada ibu, supaya ibu dalam menyusui bayinya itu tidak ada kendala atau masalah apapun, begitu. Kalau tindakan membiarkan saja, tidak boleh. Memerah susu ibu itu juga tidak, memberikan susu dengan sendok karena masih 1 hari ya, jadi kita perlu menegaskan untuk teknik menyusui yang benar. Itu juga bisa, tapi kita perlu kembali pada teknik yang benar. Minta keluarga, bukan keluarga, tapi kita sendiri yang mengajarkan. Oke, nomor 9. Nyonya R usia 37 tahun, P4A0, datang ke rumah sakit dengan keluhan ingin KB dan tidak ingin punya anak lagi. Nyonya R mengatakan pernah menggunakan alat kontrasepsi spiral, tapi tidak cocok. Jenis KB yang cocok untuk Nyonya R adalah, jawabannya adalah tubektomi. Kenapa? Karena di sini ibu mengatakan ingin KB, tidak ingin punya anak lagi. Terus kemudian sudah pernah menggunakan ini spiral tapi tidak cocok ya. Jadi yang paling jelas IUD kita coret, kemudian kondom itu juga masih rawan untuk bocor. Kemudian karena di sini juga ada kata kunci lagi nih, paritasnya adalah sudah 4. Jadi ibu pakai saja KB yang sifatnya mantap, yaitu adalah tubektomi. Implan ini juga bukan, vasektomi itu untuk suaminya gitu. Soal nomor 10. Nyonya V usia 30 tahun, G2P1A0, UK 30 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan mengalami keputihan. Hasil pemeriksaan KU bayi, TTP normal, pengeluaran leukoria per vaginam. Konseling yang tepat adalah, jawabannya adalah C, ya. Kita ajarkan personal hygiene. Karena di sini mengalami keputihan, oke ya. KU-nya masih baik, TTP juga baik, begitu. Jadi, tindakan yang paling tepat adalah kita ajarkan personal hygiene, bagaimana cara menggunakan celana dalam yang bagus itu yang seperti apa, menggunakan celana dalam yang menyerap keringat, terus kemudian jangan memakai pakaian yang ketat, mengurangi air minum itu tidak tepat, ini juga tidak tepat, memakai sabun kewanitaan itu juga tidak dianjurkan, tidak menggunakan celana dalam, ini tidak dianjurkan ya. Jadi yang benar adalah kita ajarkan tentang personal hygiene, bagaimana kita harus rutin mengganti celana dalam, kita harus menggunakan celana dalam yang seperti apa, begitu ya. Sekian soal 10 soal yang sudah kita bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.